Kalau kamu tahu keistimewaan Al-Fatihah ini, kamu tak akan pernah membacanya dengan cara yang sama lagi. Yang like dan subscribe semoga masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran berisi surat-surat yang menjadi pedoman bagi umat manusia untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Salah satu surat yang sangat istimewa adalah Al-Fatihah. Di antara jutaan ayat yang Allah turunkan sebagai petunjuk hidup umat manusia, ada satu surat yang kedudukannya begitu agung. Surat yang setiap hari kita baca itu, seringkali maknanya luput dari perenungan kita semua. Surat itu adalah Al-Fatihah yang disebut juga Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Surat Al-Fatihah adalah sebagai penawar hati, cahaya langit, dan kunci segala kebaikan. Jadikan surat Al-Fatihah yang kita baca menjadi lebih bermakna dan menghadirkan keberkahan yang lebih dalam hidup kita. Berikut ada 13 keistimewaan besar dari surat Al-Fatihah ini agar setiap bacaan kita menjadi lebih bermakna dan menghadirkan keberkahan yang lebih dalam hidup kita. 1. Pembuka Al-Quran. Keistimewaan surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah menjadi surat pembuka di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Fatihah, Allah memperkenalkan diri sebagai Rabb yang Maha Pengasih, sekaligus Maha Penyayang. Dia Zat yang berhak mendapatkan segala pujian, sekaligus rasa syukur dari kita, dan akan menunjukkan jalan lurus kepada hamba-hambanya yang memohon kepadanya. 2. Wajib dibaca dalam solat. Surat Al-Fatihah wajib dilafalkan ketika solat. Tanpa bacaan surat Al-Fatihah, solat kita tidak akan sah menurut fiqih Islam. Rasulullah SAW bersabda, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Dibaca berulang kali dalam sehari. Karena wajib dibaca saat salat, maka seorang Muslim akan membaca surat Al-Fatihah secara berulang-ulang dalam sehari. Paling tidak, kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali dalam sehari ketika kita melaksanakan salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Quran Surat Al-Hijr ayat 68. 4. Memiliki nama-nama lain. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa keistimewaan surat Al-Fatihah adalah memiliki 12 nama lain. Di antaranya, Asy-Syolah, syalat, dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya. Surah Al-Hamd, surah pujian, karena di dalamnya terdapat pujian kepada Allah. Fatihat Al-Kitab, pembuka kitab. Ummul Kitab, induk kitab. Ummul Quran, induk Al-Quran, yang juga disetujui oleh mayoritas ulama. Al-Matsan, ayat-ayat yang diulang. Al-Quran Al-Azim, Al-Quran yang agung. Asy-Syifa, penyembuh. Ar-Ruqyah, penawar. Al-Asas, dasar. Al-Wafiyah, yang melengkapi. Al-Kafiyah, yang mencukupi. 5. Surat terbaik di dalam Al-Quran. Ubay bin Ka'ab menuturkan bahwa Rasulullah pernah menjelaskan keistimewaan surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak pernah menurunkan surat dalam kitab Injil atau Taurat yang seperti surat Al-Fatihah, yakni Al-Sab'ul Matsani. Hadis riwayat Tirmidzi. 6. Surat paling agung. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung karena menghimpun pujian kepada Allah, doa serta pengakuan akan kebutuhan hamba kepadanya. Setiap Muslim membacanya dalam salat, menjadikannya sumber petunjuk dan rahmat bagi kehidupan. Rasulullah juga pernah menjelaskan keistimewaan surat Al-Fatihah, sebagaimana dituturkan Sa'ad ibn al-Mu'alla. Rasulullah SAW bersabda, saya akan mengajarkan kepadamu surat teragung di dalam Al-Quran, yaitu Alhamdulillahi Alamin. Ia adalah Al-Sab'ul Matsani dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. 7. Menjadi cahaya bagi umat Muslim.
Kisah tentang keistimewaan surat Al-Fatihah ini dituturkan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau menuturkan, suatu ketika Rasulullah sedang bersama malaikat Jibril. Kemudian Jibril mendengar suara yang sangat keras dari atas. Malaikat Jibril pun mengarahkan pandangan ke atas. Lalu ia berkata kepada Rasulullah. Jibril menjelaskan bahwa itu adalah pertanda dibukanya suatu pintu langit yang belum pernah dibuka sebelumnya. Dari pintu itu keluar malaikat yang mendatangi Rasulullah dan berkata, "Sampaikanlah berita gembira kepada umatmu mengenai dua cahaya. Kedua cahaya itu telah diberikan kepadamu dan belum pernah sama sekali diberikan kepada Nabi sebelummu, yaitu surat Al-Fatihah dan beberapa ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tidaklah kamu baca satu huruf saja membacanya, kecuali akan diberi pahala." Hadis riwayat Muslim. 8. Menyembuhkan penyakit hati. Surat Al-Fatihah dapat menyembuhkan penyakit hati. Contohnya ujub, ria, atau sombong, dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Keistimewaan surat Al-Fatihah ini bisa kita peroleh karena ada ayat yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu artinya kepadamulah kami menyembah. Ayat ini menguatkan keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan dicari ridhonya, sehingga kita terhindar dari penyakit ria. Sementara kata Iyyaka nasta'in, yang berarti kepadamulah kami meminta pertolongan, akan menyembuhkan penyakit sombong. Kata tersebut menguatkan kita bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Menyembuhkan penyakit fisik. Bukan hanya penyakit hati, keistimewaan surat Al-Fatihah juga menjadi penyembuh bagi penyakit fisik. Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat, menuturkan kisah tentang keistimewaan surat Al-Fatihah tersebut. Dahulu serombongan sahabat tengah melakukan perjalanan dan melewati sebuah perkampungan. Kepada penduduk setempat, mereka meminta untuk dijamu. Namun penduduk kampung enggan menyanggupi, lantas berkata kepada para sahabat, "Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Karena pembesar kampung ini tersengat binatang atau terserang demam." Salah seorang sahabat kemudian menjawab, "Iya, ada." Ia lalu diajak mendatangi pembesar kampung dan meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Pembesar kampung itu pun sembuh, sehingga sahabat yang meruqyah diberi seekor kambing, tetapi sahabat tersebut enggan menerimanya. Dia kemudian melanjutkan perjalanan dan menemui Rasulullah. Ia menceritakan kisah itu kepada Rasulullah. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah." Mendengar ceritanya, Rasulullah pun tersenyum dan berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah?" Rasulullah kemudian melanjutkan dan bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untuk sebagiannya bersama kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu itu terjadi bukan karena semata-mata hanya membacanya saja, tetapi syaratnya untuk mendapatkan keistimewaan surat Al-Fatihah ini adalah membacanya dengan penuh keyakinan, dan Allah akan menurunkan pertolongannya. 10. Menyembuhkan sakit gila. Imam Ahmad meriwayatkan keistimewaan surat Al-Fatihah sebagai salah satu surat penyembuh penyakit gila. Dituturkan Abdurrahman bin Abi Layla dari Ubay bin Ka'ab, suatu ketika Ubay pernah duduk di samping Rasulullah. Kemudian ada seorang Arab Badui yang mendatangi Rasulullah dan berkata, "Saya mempunyai seorang saudara yang sedang sakit." "Apa sakitnya?" tanya Rasulullah. Orang Arab Badui itu menjawab, "Sakit gila." Kemudian Rasulullah menyuruh dia untuk pulang dan membawa kembali saudaranya itu kepada Rasulullah. Tidak lama lelaki itu datang membawa saudaranya. Rasulullah kemudian membacakan surat Al-Fatihah kepadanya. Beliau juga membaca 4 ayat pertama surat Al-Baqarah, ayat 143, ayat Kursi, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, surat Ali Imran ayat 18, Al-A'raf ayat 54, Al-Mu'minun ayat 117, Al-Jin ayat 3, 10 ayat pertama surat As-Shaffat, 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr, Al-Ikhlas, Falaq, dan An-Nas. Setelah dibacakan ayat-ayat tersebut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Orang Arab Badui yang sakit itu pun sembuh total dari sakitnya. 11. Menjadi doa bagi orang mati. Keistimewaan surat Al-Fatihah berikutnya adalah menjadi doa bagi seorang yang sudah mati. Rasulullah SAW bersabda, ketika salah satu kalian ada yang mati, maka janganlah kalian menahannya. Segeralah kalian membawanya ke makam dan bacakanlah Al-Fatihah di samping kepalanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 12. Diturunkan dari tempat penyimpanan di bawah arsy. Surat Al-Fatihah diturunkan dari tempat istimewa, yaitu arsy. Arsy adalah tempat singgasana atau tahta Tuhan yang agung, berada di atas seluruh langit dan bumi, tempat Allah bersemayam, berada sesuai keagungannya dan dikelilingi para malaikat pembawa arsy. Rasulullah bersabda, 4 surat yang telah diturunkan dari tempat penyimpanan yang ada di bawah arsy, yaitu Al-Fatihah, ayat kursi, beberapa ayat terakhir surah Al-Baqarah, dan Al-Kautsar. Hadis riwayat Al-Tabrani. 13. Allah menjawab doa hambanya melalui surat Al-Fatihah. Melalui surat Al-Fatihah, Allah mengajarkan doa yang paling sempurna, sekaligus menunjukkan bahwa Dia selalu mendengar dan menjawab permohonan hambanya. Setiap ayatnya adalah dialog antara manusia dan Rabb-Nya, menguatkan keyakinan bahwa pertolongan, bimbingan, dan rahmat-Nya selalu dekat bagi siapapun yang tulus memohon kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga setelah ini kita membaca Al-Fatihah dengan hati yang lebih hadir, keyakinan yang lebih kuat, dan harapan yang lebih besar kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mendapat cahaya dan petunjuk melalui surat suci ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk subscribe dan support. Jadi tahu channel agar terus bisa menyajikan konten-konten bermanfaat lainnya. Mari kita terus belajar dan saling mengingatkan dalam kebaikan.